I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngerekap episode lanjutan season 3 Tensura berdasarkan episode 1 yang baru rilis. Saat itu episode 1 merangkum 3 chapter sekaligus. Ya, walau sebenarnya 3 chapter itu tidak dijelaskan secara mendetail juga, dan ada beberapa bagian yang juga di skip tanpa mengubah inti ceritanya. Jadi untuk kelanjutan episodenya Mimin bakalan ngejelasin 3 chapter juga. Tapi karena Mimin ngejelasin tanpa nge-skip cerita yang ada di komiknya, mungkin durasinya bakalan agak lebih lama daripada animenya. Oh iya, buat kalian yang cuma mau nonton animenya, Mimin saranin untuk nge-skip video ini karena mengandung spoiler tentang alur ceritanya. Tapi buat yang tetap mau nonton, Mimin ucapin makasih. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Rapat besar di kerajaan Farmus pun terjadi. Saat itu, Raja Endomaris pun berkata di dalam hati, "Jalan kota Tempest begitu indah. Ini saatnya negaraku menjadi seperti itu. Mungkin tidak buruk bagi kami menjadi negara bawahan mereka. Tapi keadaan itu sepertinya sangat tidak memungkinkan." Di sisi lain, terlihatlah para eksekutif dari kerajaan Farmus yang menolak mereka menjadi bawahan negara Tempest karena Rimurukan mau menghancurkan negara mereka. Dan kenyataannya merekalah yang akan menjadi musuh dari kerajaan Farmus. Namun jika mereka menjalin kerjasama, mereka harus memberikan 10.000 keping uang bintang emas. Ternyata itu nilainya senilai sama 1 juta keping koin emas. Dengan kata lain, itu sebesar 20% pajak negara Farmus. Mendengar itu, sang raja pun kemudian berkata, "Dengarkan aku ingin kalian semua mendengar pendapatku. Kita telah kalah dalam perang kali ini. Namun, aku menggerakkan pasukan bukan demi rakyat, melainkan demi memenuhi keinginan kalian semua. Meskipun aku juga telah mendapat saran dari orang-orang bijak yang melihat kemungkinan ke depannya, tapi sepertinya itu mustahil." Mendengar itu, Edward pun kemudian berkata, "Tapi kakak, sebagai seorang raja, kenapa kau malah mengakui kekalahan? Di mana harga dirimu?" Mendengar itu, Raja Endomaris pun sangat marah dan kemudian berkata, "Kebanggaan katamu. Hal semacam itu semuanya hanya sampah di hadapan naga badai Veldora. Kalian juga sudah mendengar nasib orang-orang yang ada saat itu, bukan? Bahkan itu sebelum wujud naga Veldora kembali. Apakah kalian ingin menemui nasib yang sama dan menjadi seperti diriku sebelumnya yang berubah menjadi wujud berbeda? Baik harga diri maupun kehormatan, setinggi apapun, hal itu tidak akan menjadi perisai rakyat. Tapi keadaan di mana kalian semua selaku para bangsawan membuang harga diri untuk rakyat adalah hal yang diperlukan di sini. Dan karena itu, hanya ada tersisa 2 jalan yang bisa kita pilih, antara membayar kompensasi atau melanjutkan perang dengan mereka. Yang ingin kukatakan hanyalah, aku ingin kalian membuat pilihan demi rakyat." Mendengar itu, para eksekutif yang ada di sana pun sangat kaget karena mereka melihat seorang raja yang selama ini serakah tiba-tiba memikirkan rakyatnya. Namun gak lama, datanglah seorang pengawal yang berkata, "Maaf telah mengganggu. Saya membawa informasi yang sangat penting dari Guild yang harus segera disampaikan. Terjadi perubahan besar-besaran di dalam pengaruh Raja Iblis." Dan saat itu, si pengawal pun berkata, "Marionette Master Clement telah meninggoy. Beastmaster dan Sky Queen telah mundur dari jabatan Raja Iblis dan kemudian bergabung dengan Milim Sang Destroyer.
10 Raja Iblis sekarang hanya diisi oleh 8 orang. Mulai sekarang mereka dikenal sebagai Oktagram. Mendengar itu, orang-orang pun saat itu juga kaget karena sepertinya jumlahnya akan menjadi 7. Murer pun kemudian bertanya, siapa seorang lagi? Mendengar itu, pengawal itu pun melanjutkan perkataannya. Sebenarnya masih belum diketahui jelas, tapi yang satu lagi adalah pemimpin hutan besar Jura, orang yang telah membunuh Clement dan sebagai sosok tambahan Raja Iblis. Mendengar itu, Raja Endomaris pun langsung melepaskan mahkotanya sambil berkata, itu sudah jelas. Masih ada Raja Iblis Rimuru sebelum kita menghadapi sang naga Veldora. Raja Iblis Rimuru bukanlah ancaman yang bisa kita abaikan. Dengan ini, jalan yang kita ambil tinggal satu. Kita akan membayar kerugian dan aku akan mundur dari jabatanku. Setelahnya, aku akan menyerahkan tahtaku kepada Edward. Dan setelah ini, Farmus akan lepas dari masa-masa sulit. Kumohon bantu aku. Mendengar itu, Edward pun berkata, pertama, kita harus mendengar semua pendapatnya. Dan entah kenapa di sini Edward berkata di dalam hati agar dirinya tidak tertawa di sini. Di sisi lain, terlihatlah Razen yang berkata, sepertinya semuanya berjalan sangat lancar. Namun Shin pun kemudian berpindah, menampilkan Suna yang baru pulang dan saat itu memeluk Rimuru. Nah jadi, keesokan pagi setelah Rimuru mendengar informasi dari Diablo, Suna dan Zoe pun kembali dari kastil Clement. Dan saat itu, Suna pun membawa pasukan Adalman. Rimuru pun bertanya kepada Suna, apakah tengkorak-tengkorak itu adalah orang yang dibicarakan Suna sebelumnya. Dan terlihatlah Adalman yang saat itu kagum-kagum sama Suna, bahkan memanggil Suna sebagai dewinya. Suna pun saat itu membenarkan perkataan itu dan berkata bahwa Adalman dan pasukannya terus menempel mereka dan melakukan perpindahan ruang. Dan diketahui dia adalah mantan prajurit utama dari Clement. Melihat itu, Rimuru pun berkata, tapi kayaknya nih orang agak aneh untuk diajak mengobrol. Namun untuk saat ini, bawalah mereka ke gua disegel. Soalnya para undead yang ada di belakangnya seperti melihat surga karena terkena matahari. Zoe yang mendengar itu pun menjawab kalau dirinya mengerti dan segera mengajak mereka pergi dari sana. Dan setelah itu, Rimuru pun bertanya di mana Hakuro. Suna pun jelasin bahwa Hakuro dan Gerudo sedang bekerja sama untuk melakukan penyelidikan dan membawa pulang rampasan perang. Dan sepertinya mereka memberi tugas pada tahanan perang di kastil itu. Tapi Hakuro nggak bisa menggunakan perpindahan ruang. Dan karena itu Rimuru pun berniat untuk menjemput Hakuro nantinya. Dan di malam hari, Benimaru ternyata juga sampai ke Tempest. Rimuru pun saat itu bertanya, ketiga Beastcatter ternyata ada di sini. Benimaru pun jelasin, karena ibu kota Yurazania sudah diempaskan oleh Milim, mereka jadi tidak punya tempat tinggal dan diterima untuk tinggal di negara Tempest sementara. Namun masalahnya tidak hanya para Beastman yang ada di sini. Para tawanan perang pasukan Clement juga akan kemari. Benimaru pun saat itu berkata bahwa dirinya sudah menyuruh beberapa orang untuk menempati desa-desa di sekitar untuk ditinggali. Orang-orang yang kemari, mereka sangat kesulitan untuk makan dan tidur, serta mereka ingin mempelajari keterampilan milik mereka. Lagian, sebagian besar tahanan juga telah diserahkan pada Gerudo. Rimuru pun saat itu bertanya, tapi di antara para tahanan pasti ada juga yang punya niat buruk. Semoga mereka nggak membantah dan memberontak kita semua. Mendengar itu, Benimaru pun tersenyum sangat menyeramkan dan kemudian berkata, nanti akan saya ingatkan dengan lembut pada mereka. Namun Rimuru saat itu histeris
karena dalam senyuman Benimaru sepertinya punya maksud lain. Dan setelah itu, Rimuru pun berkata, untuk berjaga-jaga, hal ini tetap akan aku berikan padamu. Aku meminta tolong padamu, Rigur. Baiklah, aku akan menjelaskan soal tawanan perang itu ke semuanya. Dan beberapa hari selanjutnya, Diablo pun datang memberi laporan soal perjanjian damai yang diurusnya. Diablo pun saat itu memberikan sertifikat dan uang kompensasi yang sudah mereka bayarkan sejumlah 1.500 keping uang bintang emas. Rimuru yang melihat itu pun kaget banget dan kemudian memegang satu koin sambil berkata, sesuai namanya, kerajaan Farmus memang sangat hebat karena bisa mengumpulkan uang sebanyak ini, sangat luar biasa. Namun, di sini Diablo pun berkata, tapi sebagian besar dana ini bersumber dari uang pribadi Raja Endomaris. Menurut sang pembuat uang, dia bahkan tidak tahu apakah ada 10.000 keping uang bintang di dunia ini. Itu artinya 1/10 bagian dari uang yang telah beredar semuanya ada di sini. Dan mereka meminjam uang ke negara lain untuk menutupi sisa yang belum dibayarkan. Si Raja baru Edward pasti tidak akan bertahan menghadapi masalah ini. Bagaimana dengan Raja terdahulu Endomaris, ucap Rimuru. Karena Endomaris telah turun dari tahta dan sekarang pergi meninggalkan mereka dan tinggal di sebuah daerah kecil. Seharusnya ada pergerakan yang memaksa Raja baru untuk bertanggung jawab atas seluruh tindakan Raja lama. Diablo pun saat itu berkata, kemungkinan Yomu akan turun tangan di sini. Tapi kekacauan pasti akan terjadi jika ada seseorang yang mengungkapkan niat sebenarnya dari Raja baru. Mendengar itu, Rimuru nggak peduli dan menyerahkan itu pada Diablo dan sebisa mungkin meminta Diablo untuk membuat rakyat tidak menjadi korban. Karena Diablo sangat ahli dalam mengendalikan hati manusia. Diablo pun saat itu mematuhi perkataan Rimuru dan memberikan hormat sambil berkata, baiklah, jika itu memang kehendak dari tuanku, serahkan saja semuanya pada Diablo ini. Ngomong-ngomong tentang si Reim, sepertinya gereja suci barat telah memerintahkan Reim untuk turun tangan. Tapi semisal mereka ingin mencari tahu lebih dalam soal peperangan Tempest dan Farmus, kita harus bagaimana? Mendengar itu, Rimuru pun berkata, kalau soal itu, kita harus memposisikan Veldora sebagai musuh. Tapi kalau mereka mendengar ceritanya, kemungkinan besar mereka akan menyadari bahwa cerita itu hanyalah karangan. Diablo pun saat itu berkata, untuk mengetahui bagaimana sikap gereja selanjutnya, saya harus meladeni mereka. Gereja suci barat merupakan kepercayaan yang merepotkan yang tidak mau mengakui keberadaan monster. Rimuru pun saat itu berkata, dirinya ingin menentang kepercayaan yang sudah berdiri itu selama ribuan tahun, tapi bisa merepotkan jika mereka dipaksa untuk berperang. Rimuru nggak berpikir semua akan berjalan lancar jika perang terjadi. Dan kemudian Rimuru pun meminta mereka untuk mengirimkan pesan kepada Rem. Sion, bawalah bola kristal yang kita dapatkan dari Clement. Sion pun saat itu mematuhi perkataan dari Rimuru. Dan beberapa hari kemudian, Gabir telah kembali bersama dengan Beastman dan tawanan perang yang dibawanya. Gabir pun saat itu berkata, Tuan Rimuru, aku telah kembali. Rimuru pun saat itu menyambut kedatangan dari Gabir. Gabir pun saat itu berkata bahwa dirinya masih belum cukup saat berperang. Itu karena dirinya bisa dikalahkan telak melawan Midrey dari kelompok pemuja naga. Rimuru yang mendengar itu pun berkata bahwa dirinya udah dengar semua ceritanya dari Benimaru. Dia adalah seorang Dragoneud yang sangat luar biasa, sama seperti tuan mereka yang bergerak melalui insting yang kuat. Mengingat tentang Milim saat itu, Gabir pun memberikan sesuatu dan berkata,
tolong terima ini. Aku diminta untuk memastikan benda ini sampai ke tangan Tuan Rimuru. Rimuru yang melihat surat itu pun langsung membukanya. Dan terlihatlah tulisan dari Milim yang berkata, "Halo Rimuru, ini aku Milim. Saat aku berkunjung lain kali, aku akan membawa serta orang-orang yang telah banyak membantuku. Aku ingin ajarkan pada orang-orang itu apa yang disebut dengan masakan. Hal ini penting banget bagiku. Jadi tolong bantu aku ya sahabatku. Aku sungguh minta bantuan darimu karena aku gak mau makan makanan mentah lagi." Rimuru yang membaca itu pun gak habis pikir sama Milim karena dia cuma minta orang membantu mereka dan mengajari mereka memasak. Gabir yang mendengar itu pun berkata, "Setelah membereskan medan perang, aku sempat berada bersama Midre dan yang lain. Dan aku memang melihat mereka tidak pernah memasak dan memakan ikan mati begitu aja." Rimuru yang mendengar itu pun jadi histeris karena sepertinya mereka semua nggak pandai memasak. Gak heran kenapa Milim lebih senang tinggal di Tempest. Rimuru pun kemudian berkata bahwa dirinya itu udah paham maksudnya. Dan setelah itu, Gabir izin pamit kembali ke guanya. Rimuru pun saat itu berkata, "Dengan ini masalah semuanya udah beres. Kalau gitu, kami pasti bisa mengakrabkan diri dengan populasi yang bertambah tiba-tiba. Tapi kurasa di dalam gua, para skeleton akan kelihatan sangat aneh. Semoga mereka bisa akur." Singkat cerita, sebulan setelah Walpurgis, karena pertambahan populasi di Tempest, suasana kota pun menjadi semakin menarik. Dan saat itu terlihatlah Gerudo bersama dengan Rimuru yang lagi ngopi. Gerudo pun berkata, "Aku Gerudo sekali lagi telah memahami betapa agungnya Tuan Rimuru." Rimuru yang mendengar itu pun kaget dan bertanya apa maksudnya. Gerudo pun berkata bahwa dia kesulitan dengan penanganan anak-anak baru karena ada orang yang tidak mau menuruti perintahnya, ada orang yang tidak mau memahami perintah, ada orang yang kerjanya cuma tidur-tiduran doang, ada orang yang kerjanya menyembunyikan kesalahannya. Dan keadaan ini merupakan sesuatu yang belum pernah dialami Gerudo sebelumnya. Jadi, mereka pun kesulitan untuk memberikan hasil yang baik. Mendengar itu, Rimuru pun berkata, "Lupakan saja semuanya. Hari ini kita harus minum dengan banyak." Keesokan harinya, Rimuru pun menjemput Hakuro yang saat itu ada di kastil Clement. Rimuru pun saat itu bertanya, "Apakah kau menemukan reruntuhan kuno? Apa itu tempat di mana Jistav tertidur?" Mendengar itu, Hakuro pun berkata, "Para Dark Elf yang terlibat dalam masalah pengawasan kastil berkata demikian. Kami ini adalah para penjaga makam," ucap mereka. "Reruntuhan yang dijaga oleh para elf yang berumur sangat panjang." Rimuru dipanggil untuk mencari tahu lebih dalam. Tapi saat ini masih ada hal yang harus Rimuru lakukan. Rimuru pun saat itu berkata pada Hakuro untuk merahasiakan hal ini karena Rimuru akan mempertimbangkan ulang dengan matang-matang. Hakuro pun kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, saya nggak menyangka kalau Tuan Rimuru akan menjemput saya. Ini sepertinya akan merepotkan dirimu. Maafkan aku Tuan Rimuru." Dan singkat cerita, rapat penting pun terjadi di kota Tempest. Rimuru pun saat itu berkata, "Eto semuanya, memang sudah beberapa orang yang tahu tentang ini. Aku telah menjabat sebagai Raja Iblis." Mendengar itu, semua orang yang ada di sana pun senang banget. Bahkan Veldora saat itu memberikan tepuk tangan. Dan Rimuru pun melanjutkan perkataannya. Sehubung dengan hal itu, sudah ditetapkan bahwa daerah kekuasaanku adalah seluruh hutan besar Jura. Mendengar itu, semua orang pun sangat kaget. Dan di sini, Benimaru pun berkata, "Jika seluruh hutan besar Jura,
Berarti daerah di seberang sungai juga termasuk. Melihat Rimuru yang saat itu kebingungan, Suna pun membantu Benimaru dan menjelaskan karena Tuan Rimuru sudah resmi menjadi Raja Iblis. Orang yang tidak datang untuk menyapa berarti memiliki niat untuk memberontak. Pertunjukan Tuan Rimuru sebagai pemimpin hanya berasal dari trainee seorang. Sedangkan trainee tidak memiliki pengaruh di daerah seberang. Tapi kalau begitu, kita harus menunggu mereka menyapa. Jika tidak, aku akan menangani cara ini dengan sangat maksimal. Mendengar perkataan dari Benimaru, Rimuru pun jadi takut karena mereka semua malah dibakar hidup-hidup. Rimuru pun saat itu berkata, sepertinya akan sangat merepotkan jika tamu juga datang ke sini. Rimuru pun saat itu kepikiran sebuah ide, dan Rimuru pun berkata, bukankah lebih bagus kalau kita membuat mereka datang sekaligus? Rimuru bermaksud untuk mengadakan festival semua orang, karena Nona Milim juga sempat meminta tolong padanya, dan Rimuru juga ingin mengambil hati para penduduk baru. Mendengar itu, semua orang pun langsung setuju. Dan setelah itu, Rimuru pun kembali mengatur rencana dengan para bawahannya. Singkat cerita, datanglah Diablo yang menyampaikan informasi sesuai rencana Raja baru Edward yang mau mengumpulkan pasukan. Mereka hanya tinggal menunggu waktu kekacauan terjadi. Semua pasti lebih cepat dari perkiraanku. Saya memang belum melaporkan karena saya rasa belum pantas untuk dilaporkan. Tapi Reim saat itu tidak pernah kembali. Mendengar itu, Rimuru pun jadi makin penasaran tentang gereja suci barat. Apakah dia akan menjadi musuh Rimuru? Namun gak lama, Benimaru pun saat itu berkata, kalau memang ingin bermain agresif, aku juga akan menyelesaikan masalah ini. Soe juga ikut melanjutkan perkataan Benimaru dengan berkata, lagian Tuan Rimuru juga berteman dengan Tuan Veldora. Mereka nggak mungkin mau mencari masalah. Dan di sini Suna pun berkata, pasti gereja suci barat juga ada hubungannya selama ini. Karena sesuatu yang terjadi sebelumnya bukanlah kebetulan. Bukankah kemungkinan mereka akan campur tangan di kemudian hari dan menciptakan perang yang sangat besar? Mendengar itu, Rimuru pun berkata, kukira orang yang mematik api di Farmus memang berasal dari pihak mereka. Aku juga masih belum tahu siapa yang menceritakan itu kepada Hinata. Namun sepertinya aku mengenal dalang di balik semua ini. Di sini, Rimuru pun mengingat Yuki dan berkata di dalam hati, mungkin saja dalangnya bukan hanya satu orang. Di sisi lain, terlihatlah Hinata dengan orang-orang dari gereja suci barat yang saat itu sedang mendiskusikan tentang masalah kebangkitan sang nagai badai Veldora serta menjadinya Raja Iblis baru Rimuru. Mereka pun saat itu mengadakan rapat untuk menangani masalah ini. Kejadian ini setelah Hinata bertemu dengan Luminas. Saat itu, terlihatlah Seper Luminaris yang ada di sana. Mereka berkata kalau mereka nggak menyangka Hinata telah berhasil melewati seluruh ujian yang telah mereka berikan. Namun, itu semua terjadi berkat skill unik unsur super milik Hinata. Para penasihat tertinggi dari gereja suci barat yang bertugas untuk mengawasi organisasi dan membimbing bawahannya. Ujian yang mereka berikan bertujuan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pahlawan penyelamat umat manusia. Saat itu, salah satu dari mereka berkata pada Hinata agar Hinata nggak sombong dulu. Dan jangan mengira kalau wanita seperti Hinata bisa mendapat berkah dari Tuhan mereka yang tidak lain adalah Luminos. Namun supaya lebih detail lagi, Mimin sebutin bahwa Tuhan yang mereka maksudkan adalah Raja Iblis Luminas. Hinata yang mendengar itu pun jadi kesal dan berkata di dalam hati, omong kosong apa yang mereka bicarakan.
Saat ini, Hinata telah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Seven Luminaries dengan unik skill unsur per. Hinata pun berhasil menyalin kemampuan mereka dan di saat yang sama mengetahui semua sisi gelap tentang mereka. Mereka mungkin adalah tokoh-tokoh yang hebat di masa lalu. Akan tetapi, kesatria suci yang telah dilatih oleh mereka tidak lebih dari sekedar nama sebelum Hinata mengambil alih kepemimpinan. Dan setelah momen itu, Shin pun kembali dalam rapat penting. Saat itu, Sense of Water yang bernama Litus pun berkata, jalan utama telah berhasil dibangun dengan baik dan banyak pedagang berumun yang terlihat keluar masuk kota Tempest. Meskipun konsentrasi magical di sana sedikit tinggi, itu sama sekali tidak mempengaruhi tubuh manusia. Raja Iblis Rimuru memberikan kesan yang baik, seolah ingin menciptakan perdamaian dengan manusia. Hinata yang mendengar itu pun langsung bertanya, bagaimana tentang Veldora? Litus pun menjawab, mengenai hal itu, jalan masuk ke gua telah menjadi tempat terlarang, sehingga dirinya nggak tahu sesuatu itu lebih lanjut. Namun gak lama seorang yang bernama Sare berkata, sepertinya aku tahu kenapa Hinata terlihat gelisah. Bukan hanya gagal mencegah kebangkitan Veldora, namun juga telah melahirkan Raja Iblis baru. Semua itu adalah salahnya. Mendengar itu, Leonard Jester pun berkata agar Sare menjaga sikapnya. Bahkan saat itu, Arnold pun juga kesal dan berkata, oi bocah, jika kau punya masalah dengan Nona Hinata, kau harus menghadapi diriku terlebih dahulu. Namun di sisi lain, Grigori yang ada di pihak Sare pun juga ikut kesal dan berkata, jadi kau juga ingin bertarung dengan kami? Kesatria elit sepertimu sepertinya sudah mulai sombong. Mendengar itu, Arnold pun makin kepancing sama perkataan mereka. Dan di sini pun diketahui, kesatria suci yang berasal dari gereja suci barat, serta kesatria suci yang langsung bertugas dari kekaisaran suci Ruberios, semuanya memang sama-sama melayani Luminos. Akan tetapi, sebenarnya hubungan dari kedua organisasi ini tidak pernah akur. Namun gak lama, Hinata pun menghentikan keributan dengan berkata, kalian harus berhenti mempeributkan hal ini. Aku sama sekali gak peduli dengan permasalahan kalian. Tapi jangan lupa, kalau di balik gorden ini terdapat Kaisar Suci yang terus mengawasi kita semua. Kaisar Suci yang dimaksudkan oleh Hinata adalah Louis Valentine. Dan setelah itu, Hinata pun berkata agar kalian tidak bersikap bodoh seperti itu sambil mengeluarkan auranya. Melihat niat membunuh yang dikeluarkan oleh Hinata, Pris pun jadi gemetar dan berkata, waduh, niat membunuh dari Nona Hinata sangat mengerikan. Dan setelah itu, Hinata pun mengalihkan wajahnya kepada Sare dan berkata bahwa ini adalah gilirannya untuk menyampaikan laporan. Gimana tentang kerajaan Farmus yang dia selidiki? Sare pun saat itu berkata, Edward yang merupakan raja baru kerajaan Farmus sedang mempersiapkan pasukannya. Dan Sare yakin kalau sebentar lagi akan ada perang saudara di sana. Dia juga sepertinya menghubungi pedagang dari Kekaisaran Timur untuk membeli stok persenjataan. Padahal sebenarnya mereka dituntut oleh Tempest atas perbaikan karena kerusakan yang terjadi. Dan menurut para bangsawan, mereka harus membayar sejumlah uang yang totalnya bisa membuat negara itu sampai bangkrut. Mendengar itu, orang-orang yang ada di rapat itu pun berkata, jadi Raja Edward tidak berani untuk membayarnya. Jika dia naik tahta untuk menghapus kesalahan kakaknya, entah itu bisa disebut kebaikan atau pemikiran yang terlalu bodoh. Hinata yang mendengar itu pun berkata, tapi jika Tempest sudah mengantisipasi hal ini, mungkin mereka sudah tahu apa yang dilakukan oleh kerajaan Farmus sekarang. Mendengar itu, Sare pun jadi kaget dan berkata, apa kau baru saja mengatakan kalau Raja Iblis Rimurlah dalang di balik perang saudara ini? Aku sebenarnya penasaran akan suatu hal. Kau bilang kalau Raja Edward berhubungan dengan pedagang dari Kekaisaran Timur. Apakah pedagang tersebut melakukan tindakan yang mencurigakan?
Aku penasaran, seseorang pria telah memberikanku informasi palsu tentang Rimuru. Mendengar itu, Sare pun berkata, Glenda, apakah kau tahu sesuatu tentang pedagang dari Kekaisaran Timur yang ada di pusat pedagang? Mendengar itu, Glenda pun langsung menjawab, kalau ku ingat-ingat, sejauh yang ku ketahui nggak ada hal yang mencurigakan di sana. Tapi, jika ketua benar-benar penasaran, aku akan menyelidikinya untukmu. Meski Glenda saat itu mengatakan hal-hal sopan di depan Hinata, tapi sikapnya terlihat seperti merendahkan Hinata. Bahkan Hinata saat itu menyadari hal itu. Dan setelah itu, Hinata pun kembali berkata di dalam hati, sepertinya aku perlu memberikan mereka pelajaran tentang adab, tapi aku tidak bisa menyalahi mereka. Lagi pula, mereka semua tidak tahu kalau Luminos sama adalah sosok yang benar-benar nyata. Baiklah, semua laporan ini selesai. Apakah ada pertanyaan? Ucap Hinata kepada orang-orang yang ada di sana. Namun gak lama, Bakus pun mengangkat tangannya dan berkata, bolehkah saya bicara? Entah kenapa, dampak dari kemunculan Veldora tidak sebesar yang saya pikirkan. Padahal, di buku tertulis bahwa kemunculannya akan menyebabkan kerusakan di mana-mana. Saya yakin saat ini adalah fase tenang sebelum terjadinya badai, tapi itu tetap sangat mencurigakan. Hinata yang mendengar itu pun jelasin, kalian tenang saja soal itu. Tuan Luminos telah membisikkan sesuatu padaku dan dia mengatakan bahwa satu-satunya yang dapat mengendalikan itu adalah Raja Iblis Rimuru. Naga badai Veldora ada di dalam genggamannya. Mendengar itu, orang-orang yang ada di sana pun kaget kena mental karena mereka nggak menyangka bahwa Rimuru mampu melakukan hal itu. Di sini, Sare sebenarnya juga sempat protes. Bahkan Litus saat itu berkata, kalau Raja Iblis Rimuru mengendalikan kerajaan Parmus, maka dikatakan kita telah mengabaikan orang-orang di sana. Hinata pun berkata bahwa Litus salah paham. Apa yang terjadi di sana hanyalah perang saudara. Dan jika mereka ikut campur, malahan akan mengganggu urusan domestik mereka. Mendengar itu, Grigori pun bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kita tidak ikut campur dalam kudeta kerajaan Parmus, Raja Iblis Rimuru masih melihatmu sebagai musuhnya. Mendengar itu, Glenda juga berkata, si Rimuru mana bisa melupakan fakta bahwa ketua pernah mencoba membunuhnya. Orang-orang yang ada di sana pun langsung mengalihkan pandangan kepada Hinata karena mereka yakin Rimuru akan membalaskan dendam pada Hinata. Namun Hinata berkata dengan santai sebelum pertumpahan darah terjadi, dirinya ingin bertemu dan berbicara langsung dengan Rimuru. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana pun langsung teriak histeris dan berkata, woi, lu udah gila ya? Itu sangat berbahaya. Bisa-bisanya nanti dirimu mati karena jebakan atau diserang bawahan Raja Iblis Rimuru. Mendengar itu, Hinata pun mencoba menenangkan mereka dan bilang kalau dirinya cuma ingin tahu apa yang sebenarnya Rimuru pikirkan. Namun gak lama datanglah Reim ke sana. Hinata yang melihat kehadiran Reim pun langsung bertanya, saya memanggil Anda untuk menjelaskan segalanya dengan jujur. Ada yang tidak beres dengan rumor tentang kemunculan naga badai Veldora. Dan kemungkinan itu hanyalah omong kosong yang dibuat oleh Raja Iblis Rimuru. Bisakah kau menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi? Reim yang ketakutan itu pun kemudian jelasin, aku akan memberitahu hal ini. Banyak sekali sinar cahaya yang berjatuhan dan membantai 20.000 pasukan tanpa sisa sedikit pun. Dan itu dilakukan oleh satu orang yang tidak lain adalah Raja Iblis Rimuru yang belum berevolusi. Karena kebodohan ini, aku bahkan gak langsung telah melahirkan Raja Iblis baru. Mendengar itu, semua orang pun terdiam. Karena yang dilakukan oleh Rimuru mengingatkan mereka tentang yang dilakukan Milim dan Gi Crimson. Mendengar semua penjelasan dari Reim, Hinata pun termenung dan berkata di dalam hati, jadi begitu ya.
Sepertinya dia sudah bangkit menjadi True Demon Lord. Namanya adalah Rimuru. Melihat Hinata yang saat itu sedang termenung, Sare yang keringat dingin pun bertanya, jadi sekarang gimana? Dia bukan lagi Raja Iblis biasa dan udah bangkit jadi True Demon Lord. Jika dibiarkan, dia bisa menjadi seperti Milim atau Gi Crimson selanjutnya. Arnold pun saat itu berkata, tapi jika dia berniat hidup berdampingan dengan manusia, maka tidak ada pertumpahan darah. Mendengar itu, Leonard pun berkata, tapi kita juga udah tahu kalau Rimuru membantai 20.000 orang tanpa ragu. Jadi sudah dipastikan kalau makhluk ini adalah ancaman. Apakah kita bisa mempercayai Raja Iblis Rimuru? Mendengar itu, Hinata pun berkata, kalian tolong diam dulu. Aku sedang mendengarkan bisikan dari Tuhan Luminous. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di sini terdengarlah suara misterius. Halo Reim, apakah kau punya pesan yang ingin kau katakan? Reim pun saat itu sangat terkejut karena muncullah Seven Luminaris di sana. Hinata pun saat itu bertanya kepada Seven Luminaris, apa yang Anda lakukan di sini? Dan kemudian Hinata pun berkata di dalam hati, walaupun sudah rusak, mereka tetaplah tokoh yang sudah membantu Ruberyos selama berabad-abad. Perkataan mereka masih memiliki pengaruh besar. Mereka adalah orang yang sangat merepotkan, jadi aku harus bergerak secara hati-hati. Mendengar itu, salah satu dari Seven Luminaris pun berkata, Hinata nggak perlu waspada begitu. Sebenarnya mereka khawatir tentang masa depan kekaisaran dan murid-muridnya tercinta. Dia pun bertanya pada Reim apa yang ingin disampaikan. Reim pun saat itu mengeluarkan sebuah bola dan memberikan pada Hinata sambil berkata, mereka menyuruh saya untuk memberikan ini kepadamu Nona Hinata. Ini dari Raja Iblis Rimuru. Tiba-tiba muncullah Rimuru di dalam bola itu. Hinata yang saat itu melihat Rimuru pun kaget dan berkata di dalam hati, sungguh mengejutkan. Hanya dalam beberapa bulan saja, keberadaannya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun gak lama Rimuru pun berkata, aku adalah Raja Iblis Rimuru. Aku menantang dirimu. Hanya aku dan kamu dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan setelah pesan itu, percakapan pun langsung berakhir. Mendengar itu, semua pun jadi heran karena pesan yang cuma gitu doang. Arnold yang kesal itu pun langsung meminta Hinata untuk memerintahkannya membawa pasukan menghancurkan Raja Iblis Rimuru. Namun Sare dengan santai berkata, apakah Arnold sangat bodoh? Yang mereka hadapi adalah True Demon Lord. Dan jika ingin berduel 1 lawan 1, serahkan saja itu kepada Hinata. Lagian kau itu bisa apa? Di sini, Hinata yang masih kebingungan pun berkata di dalam hati, untuk sebuah pesan, ini terlalu singkat. Kalau pesan ini tentang balas dendam padaku, jika dibandingkan tentang penaklukan dari Falmus, ini terlalu singkat. Ini bukan seperti Rimuru yang biasanya. Atau mungkin ini rencana dari orang lain. Dan setelah itu, Hinata pun mengagetkan para pasukan dengan berkata, dia sudah menantangku. Jadi aku nggak punya pilihan selain pergi sendiri dan berbicara langsung padanya. Jika ingin serius bertarung, mau bagaimanapun aku siap melawannya. Melihat orang-orang yang saat itu masih mencoba untuk menahannya, Hinata pun berkata, pesan itu masih terlalu singkat. Apakah kalian gak bisa mengerti niat sebenarnya dari Raja Iblis Rimuru? Itu artinya aku harus datang dan berbicara langsung dengannya. Mendengar itu, Seven Luminaris pun berkata, itu keputusan yang sangat bijak. Kami yakin kau dapat mengalahkan Raja Iblis itu. Tapi jangan sampai lupa kalau naga jahat ada di sana. Kau tidak akan bisa mengalahkan naga jahat itu. Tapi jangan khawatir, kami mengizinkanmu untuk menggunakan pedang ini. Saat itu, Seven Luminaris pun memberikan pedang Dragon Buster kepada Hinata dan meminta Hinata mengambilnya karena pedang itulah yang akan melindungi Hinata.
Hinata yang melihat pedang itu pun berkata di dalam hati, padahal terlihat jelas sekali dari niat mereka. Mereka semua ingin memaksaku menghadapi Veldora dan menyingkirkanku secara tidak langsung. Satu-satunya orang yang menerima kasih sayang dari Tuhan Luminos. Kenapa mereka melakukan hal ini? Apakah mereka cemburu padaku? Dan setelah itu, Hinata pun berkata pada Leonard, saat aku pergi, urusan di sini kuserahkan padamu. Hinata pun kemudian mengambil pedang Dragon Buster dan kemudian berkata pada semuanya, dengan ini rapatnya kita tunda. Silakan untuk kembali ke tugas masing-masing. Di sisi lain, Vestas saat itu berhasil menciptakan prototipe yang sangat langka di dunia itu. Bahkan kabarnya, alat itu juga bisa mencegah pertambahan Magical yang melebihi. Mendengar itu, Veldora pun berkata, jika alat itu sudah benar-benar sempurna, dirinya akan melepaskan aura sesuka hatinya. Mendengar itu, Rimuru pun langsung ngomel-ngomel dan bilang itu nggak boleh. Dasar kadal wibu, kalau kau melepaskan kekuatan aslimu, sebagian besar penduduk di sini akan mati. Apakah kau tahu hal itu? Veldora yang dimarahin itu pun langsung menangis dan minta maaf sama Rimuru. Di sisi lain, Diablo pun saat itu berkata, mohon maaf tuanku, jujur sangat sulit untuk mengendalikan aura dengan sempurna seperti Tuan Veldora. Rimuru yang mendengar itu pun baru menyadari bahwa sebenarnya menahan aura cukup sulit bagi yang lain. Rimuru sama sekali nggak bisa merasakan hal itu karena dirinya selalu mengeluarkan Magical ke dalam perutnya. Itu akan menjadi musibah yang besar jika Rimuru terus-terus meminta Veldora menahan auranya. Jika Veldora nggak bisa menahan auranya, kemungkinan saat meledak, maka hutan Jura akan menjadi gurun tandus karena sekumpulan Karibdis akan memenuhi langit di sini. Mendengar itu, Rimuru pun langsung berkata pada Veldora, aku mengerti, lagian kau itu adalah naga jahat. Veldora yang mendengar itu pun jadi menangis dan berkata bahwa Rimuru terlalu kejam padanya. Beberapa hari kemudian, Sokka saat itu datang ke kantor Rimuru dan berkata, menurut laporan di Nanso, dia tidak dapat mendeteksi siapapun yang meninggalkan kekaisaran suci Ruberios. Tapi Hinata Sakaguchi telah berangkat dari kerajaan Ingrasia dan pergi sendiri tanpa ada seorang pun yang mengawalnya. Dan jika dilihat dari jalur perjalanannya, sepertinya dia sedang menuju ke ibu kota Rimuru. Rimuru yang mendengar itu pun cuma terdiam dengan serius karena Rimuru yakin bahwa Hinata juga menerima tantangannya. Setelah kejadian sebelumnya, Rem pun mulai pergi meninggalkan ruangan itu. Tapi di sini Rem pun mulai kebingungan karena pesan yang disampaikan Tuan Rimuru terlalu aneh. Rem pun saat itu berkata di dalam hati, apa mungkin pesan itu telah disadap? Tapi kalau begitu, siapa yang berani melakukannya? Pokoknya, aku harus melaporkan ini kepada Diablo. Namun tiba-tiba, terdengarlah suara yang memanggil dirinya. Dan saat Rei melihat ke arah belakang, dirinya melihat salah satu dari kesatria suci yang ada di sana. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Hinata yang saat itu masih bersiap. Terlihatlah orang yang saat itu mencoba untuk menghentikan Hinata. Namun Hinata berkata, tenang saja, lagian pertarungan dengan Raja Iblis Rimuru masih belum pasti. Meskipun begitu, jika seandainya pesan itu memang benar, aku tidak punya niatan untuk kalah. Bahkan para Luminaris tidak akan sebanding. Bagiku, ada sosok yang lebih agung di dunia ini. Saat Hinata mengatakan hal itu, dirinya membayangkan Luminas. Hinata pun saat itu berkata, kau tenang saja Nikolaus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini. Nikolaus yang mendengar perkataan Hinata itu pun cuma bisa terdiam. Lalu di sisi lain, Shin pun berpindah ke kediaman Rimuru. Beberapa hari sebelum penyerangan mendadak Hinata, terlihatlah Gel yang saat itu sedang memegang sesuatu sambil berkata, apa ini Tuan Rimuru?
Tuan Rimuru-nya pun saat itu menjawab bahwa yang dipegangnya adalah blueprint tempat Milim tinggal. Tempatnya ada di selatan hutan besar Jura. Itu adalah tempat kerajaan Yurazania yang telah Milim hancurkan sebelumnya karena wilayah Milim meluas bersamaan dengan penjamuan Walpurgis. Jika ada penawaran ganti rugi, tolong katakan padaku dan aku akan menerimanya. Lagi pula, ini adalah penawaran yang hampir gratis. Jadi ini adalah investasi masa depan. Tetapi di sini Gale pun bertanya, bagaimana jika pekerjaan ini berakhir dengan kegagalan? Rimuru pun menjawab, sudah pasti. Kegagalan bukan berarti seseorang akan mati. Mendengar itu, Benimaru pun saat itu berkata, Tuan Rimuru, apakah saya boleh pergi ke desa High Orc untuk mengumpulkan tenaga kerja? Gale yang mendengar itu pun menjawab, sepertinya yang dikatakan Tuan Benimaru memang benar. Tenaga kerja saat ini memang tidak cukup dan diperlukan penambahan tenaga kerja untuk pembangunan jalan dengan dinasti sihir Sarion. Belum lagi tentang proyek sebesar ini. Rimuru yang mendengar Gale saat itu ragu pun bertanya, Gale, kau banyak menggunakan High Orc bawahanmu dan aku mengerti perasaan itu. Tetapi jika kau ingin penambahan tenaga kerja, sudah ada tawanan perang yang sebelumnya kita dapatkan. Bimbing dan ajarin mereka dengan tegas. Gale yang mendengar itu pun jadi ragu karena dirinya nggak ngerasa bisa membimbing semuanya. Namun Rimuru saat itu kembali berkata, aku tahu kesulitan yang kau alami mengajar makhluk dari ras lain. Di antara High Orc, kerja sama pasti bisa terjalin dengan mudah. Tapi apa yang sebaiknya dilakukan oleh tawanan perang? Sebelumnya mereka memang prajurit Kelaiman. Tapi sekarang mereka jadi jaminan perbaikan negeri ini. Sebagai negara yang bertujuan menjadi surga dari berbagai macam ras, aku tidak ingin ada diskriminasi dari dalam negeri ini. Tapi bukan berarti kau terus bersikap lembut seperti ini. Gak perlu menahan diri. Tidak masalah untuk memperlakukan kerabat dengan ketat. Kau memiliki tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih keras dari yang lain. Tidak pernah memberikan instruksi yang ceroboh, dan kau juga memiliki kekuatan untuk membuat orang lain patuh. Dengan memimpin berbagai macam majin di sini, kekuatanmu akan semakin terasa. Jadi, tidak perlu panik. Aku ingin kau menjadi panutan bagi teman-teman barumu. Gale yang mendengar itu pun jadi tersentuh karena dirinya nggak menyangka bahwa tuannya ternyata sepercaya itu padanya. Gale pun langsung berlutut dan berkata, proyek besar ini tolong serahkan saja padaku Tuan Rimuru. Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, iya, aku mengandalkanmu. Dan dengan begitu, Gale pun akhirnya menjadi lebih semangat. Dan setelah kejadian itu, datanglah Adelman ke ruangan Rimuru. Adelman pun saat itu memberikan hormat kepada Rimuru, kepada yang terhormat dan yang paling agung di antara semuanya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Rimuru yang mendengar sambutan dari Adelman yang terlalu panjang pun jadi stres dan bilang kalau kata-kata Adelman itu terlalu panjang. Nah jadi, setelah menerima laporan bahwa Hinata sedang menuju ke Tempest dan menerima laporan bahwa ada 4 kesatria suci yang juga mengikuti dirinya, Rimuru pun berencana untuk menanyakan sesuatu kepada Adelman karena sepertinya Adelman lebih tahu tentang mereka. Dan setelah itu, Adelman pun berkata bahwa Kekaisaran Suci Ruberios adalah negara yang religius dengan menyembah Luminous sebagai dewanya. Ketika Adelman masih menjadi seorang kardinal, Gereja Suci Barat tidak memiliki kekuatan yang seperti sekarang. Peran mereka hanya untuk menyebarkan ajaran Luminous. Tetapi itu mulai berubah sejak terbentuknya Seven Luminaries, pahlawan hebat orang-orang tua yang dianggap sebagai penasehat tertinggi Ruberios.
bahkan mereka sekarang masih hidup. Adelman saat itu juga minta maaf sama Rimuru karena dirinya tidak sopan. Tetapi Adelman jelasin bahwa dia pernah dijebak oleh tetua Luminaris sehingga Adelman kehilangan nyawa dan kepercayaannya. Adelman pun berhasil bangkit dari kematian berkat skill reinkarnasi oleh teman baiknya Gadra. Tetapi seperti yang Rimuru lihat, Adelman bangkit dengan wujud undead seperti itu. Terlebih lagi, tampaknya tetua Luminaris ikut andil dalam pedoman Luberios. Jadi Adelman yakin bahwa Hinata nggak mungkin akan menerima perkataannya begitu aja. Mendengar itu, Rimuru pun berkata bahwa dirinya mungkin harus mengingat tentang mereka. Dan setelah itu, Adelman pun kembali jelasin bahwa dirinya sebelumnya juga merupakan salah satu orang kepercayaan Clement. Jadi, seperti itulah informasi yang dia terima tentang semua prajurit yang ada di sana. Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Gak kuduga, ternyata Clement juga akan membantuku sedikit." Dan selanjutnya, Adelman pun kembali jelasin, dalam pasukan Ruberios dan para Crusader juga terdapat Strength Sense yang mereka adalah orang-orang kelas petapa. Aku mohon untuk selalu waspada pada mereka. Rimuru pun saat itu bingung apa maksudnya. Namun gak lama, terdengarlah suara Raphael yang berkata bahwa itu adalah bentuk evolusi terakhir dari ras manusia yang bisa manusia dapatkan melalui pelatihan yang sangat sulit, mirip seperti ras Raja Iblis. Dan bisa dibilang mereka setingkat dengan Raja Iblis yang baru terbangun. Namun gak lama, datanglah Diablo ke sana. Diablo pun berkata bahwa Rem telah dibunuh. Bahkan Diablo saat itu nggak bisa mengetahui siapa pelaku di balik pembunuhan sosok Rem. Tapi menurut laporan dari Razen, ada desas-desus bahwa Rem dibunuh oleh iblis dan disebarluaskan melalui komunikasi magis. Di sini, Soe pun juga ikut berkata, penaklukan iblis atas pembunuhan Uskup Agung Reim. Iblis yang ada di belakang Yomulah yang telah membunuh dirinya selama rubor tersebut masih beredar. Kita tidak bisa mengharapkan bala bantuan dari negara lain maupun bangsawan berpengaruh di Farmus untuk Yomu. Sebaliknya, pasukan kesatria suci akan menjadi bala bantuan bagi Raja Edward. Saya baru saja mendapat laporan dari bawahan saya bahwa pasukan kesatria suci mulai bergerak dengan jumlah pasukan melebihi 30.000 orang. Mendengar penjelasan dari Soe, Rimuru pun kaget dan berkata, "Apa? 30.000 orang? Itu cukup banyak. Melawan pasukan Raja baru Edward ditambah 30.000 pasukan kesatria suci. Kali ini Yomu memerlukan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kita tidak akan kalah selama kita mengirim bala bantuan. Jika ingin bertempur secara serius, aku bisa menyebabkan kehancuran yang parah pada kerajaan Farmus. Skenario terburuknya, aku bisa saja menyerah kali ini. Jika aku melunaskan hutang perangnya, tidak ada alasan bagi Raja baru Edward menyerang mantan Raja Endomaris." Mendengar itu, Sion gak mau biarin tuannya itu turun tangan. Sion pun saat itu malah marahin Diablo dan bilang kalau ini adalah kesalahan Diablo. Jika Diablo menyerahkan misi itu kepada Sion, maka Sion akan melakukan itu dengan baik. Jadi seharusnya jika Diablo mendapat masalah, Diablo harus memberitahu Sion untuk membantunya. Diablo yang mendengar perkataan dari Sion itu pun cuma bisa diam aja. Karena jika udah membuat Tuan Rimuru kesulitan, Diablo pun jadi menganggap bahwa apa yang Sion katakan itu benar. Diablo terlalu menanggung semuanya sendiri agar dirinya bisa mendapat pujian Tuan Rimuru. Namun gak lama, Rimuru pun bertanya, siapa yang telah membunuh Rem? Itu adalah masalah utamanya. Jadi, untuk masalah ini, aku ingin kau membuktikan siapa pembunuhnya. Dan kau juga harus membersihkan namamu sebagai pembunuhnya.
Mendengar itu, Diablo pun berkata, "Jadi, aku akan melanjutkan rencana ini seperti sebelumnya." Rimuru yang mendengar itu pun jadi marah dan berkata, "Tentu saja, apakah Diablo mau Sion mengambil tugasnya?" Diablo pun langsung menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, dan berniat untuk mengatur semuanya sampai selesai. Rimuru pun saat itu bertanya, apa yang akan Diablo lakukan selanjutnya. Diablo pun jelasin, dirinya akan mencari pelakunya sampai dapat. Karena orang itu udah berani macam-macam sama Diablo, dan Diablo akan memberikan pertanyaan yang sangat lembut padanya. Diablo saat itu memasang ekspresi yang sangat marah karena orang itu Diablo sampai dimarahin sama Rimuru. Dan setelah itu Benimaru pun berkata, ada 30.000 pasukan. Mungkinkah kita akan memilih pasukan kita? Bahkan untuk mencegah semuanya, itu akan sangat mudah bagiku. Namun Rimuru yang mendengar itu malah histeris karena dirinya takut seluruh manusia di sana malah terbantai. Namun karena Rimuru ingin masalah di Farmos diserahkan sama Diablo aja, Rimuru pun harus melakukan sesuatu pada 5 kesatria suci yang datang bersama dengan Hinata. Dan dikabarkan mereka datang dengan perlengkapan yang sangat lengkap. Mendengar itu, Veldora pun langsung berkata, akhirnya giliranku keluar. Aku bisa menghadapi mereka semua dengan sangat mudah. Namun Rimuru malah berkata, Veldora cuma boleh diam aja karena dirinya akan menjadi garis pertahanan terakhir. Bukankah itu terlihat keren bagimu? Garis pertahanan terakhir. Kau seolah last boss di sini. Veldora yang mendengar itu pun jadi teringat tentang komik manga yang dibacanya dan jadi senang sambil kembali duduk dan berkata, mau gimana lagi? Serahkan saja semuanya padaku, sahabatku. Rimuru yang melihat Veldora tertipu itu pun berkata, untung aja dia agak bego. Tentu saja jika Veldora ikut bersama kami, gak mungkin ada kekalahan. Tapi tetap saja itu tidak baik, karena yang ada semuanya malah ikut dibantai. Namun gak lama, datanglah Zoe yang menyampaikan sebuah informasi bahwa ada pergerakan dari para Crusader. Namun anehnya, itu bukan dari kelompok Hinata. Dikatakan bahwa 100 penunggang kuda berangkat dari Ingrasia. Rimuru pun saat itu bertanya, apakah mereka akan bergabung dengan kelompok Hinata? Zoe pun saat itu menjawab tidak tahu. Tapi jika dilihat berdasarkan kecepatannya, kedatangan mereka ke kota ini ada di waktu yang sangat bersamaan. Rimuru pun jadi bingung apa maksudnya. Rimuru pun saat itu langsung meminta Benimaru untuk menentukan formasi dan penempatan prajurit. Benimaru pun saat itu langsung mematuhi perkataan Rimuru. Rimuru pun saat itu kembali melanjutkan perkataannya. Selama Rimuru masih ingin berdamai, Rimuru tidak akan membiarkan adanya korban sebisa mungkin. Karena tujuan utama kali ini untuk berunding. Tapi jika semisal terjadi perang, jika tampak terlalu sulit untuk mengendalikannya, habisi semuanya. Prioritas kita adalah keselamatan teman kita. Aku sangat berharap kita semua bisa melewati ini dengan selamat. Mampukah kalian menuruti perintahku? Seluruh pasukan yang ada di sana pun langsung mematuhi perkataan Rimuru. Dan setelah pembicaraan selesai, Rimuru pun mengeluarkan topeng pemberian dari Shizu dan berkata di dalam hati, Hinata, aku tidak ingin saling membunuh dengan murid tercinta dari Shizu. Aku berharap kita bisa bicara dengan jujur kali ini. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Hinata yang saat itu didatangi oleh teman-temannya. Teman-teman yang gak mau membiarkan Hinata pergi sendirian. Dan keempat orang yang ada di sana adalah Priest, Arnold, Litus, dan Bakus. Mereka semua menyusul Hinata yang saat itu mau pergi. Hinata pun saat itu langsung bilang bahwa melawan mereka adalah Raja Iblis. Jadi, kalian semua pulanglah ke negara kita sebelumnya. Namun Priest yang mendengar itu malah tertawa dan menjawab,
Tidak apa-apa Nona Hinata, Leonard dan Gadriel yang akan menjaga kota itu. Litus juga berkata mereka nggak bisa diam aja dan berdiri membiarkan pengorbanan Hinata. Melihat bawahannya yang saat itu bedegil nggak bisa dibilangin, Hinata pun langsung berkata, lakukan saja sesuka hati kalian. Dan singkat cerita, mereka pun mulai melewati kerajaan Brumon. Dan terlihatlah kota Brumon yang sepertinya telah berkembang jauh lebih pesat. Bahkan perlengkapan senjata petualang juga mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Mereka pun jadi kaget karena semua merupakan pengaruh dari negara Tempest. Namun tiba-tiba terlihatlah Hinata yang seperti sedang mengantri sesuatu. Hinata tertarik dengan ramen yang dijual di sana karena untuk pertama kalinya Hinata melihat ada makanan Jepang yang dijual di tempat ini. Dan setelah mencoba ramen itu, Hinata pun tersenyum dan berkata di dalam hati, kupikir aku tidak akan pernah merasakan makanan seperti ini lagi. Bahkan teman-temannya yang saat itu takut mencoba masakan itu pun jadi senang karena rasanya itu enak banget. Pelayan di sana pun jelasin bahwa sepertinya mereka punya penilaian yang sangat tinggi. Sebenarnya ini adalah daerah yang diawasi oleh Tuan Myormel dan mereka mendapat bahan-bahan dari Raja Iblis Rimuru. Mendengar itu, para pasukan pun jadi takut karena kalau memakan makanan dari iblis, mereka akan dikira bersekongkol dengan iblis. Namun Freeze saat itu malah tersenyum dan berkata, itu nggak masuk hitungan, kita hanya melakukan survei. Saat Freeze ingin mengambil sesuatu yang ada di atas meja, Hinata melepaskan niat membunuhnya sambil menghalangi sumpit dari Freeze dan berkata, Freeze, jangan kau sentuh makanan yang ada di sini. Ini adalah mangsaku. Melihat Hinata yang saat itu marah, Freeze pun langsung diam dan gak jadi memakan makanan itu. Dan setelah acara makan selesai, Hinata pun meninggalkan tempat makan itu sambil berkata di dalam hati, padahal saat terakhir aku datang, kota ini masihlah kota biasa. Ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan Ingrasia ataupun Reburios. Banyak orang di sini yang membuat kota tampak hidup lebih baik dari sebelumnya. Apa sebenarnya niat dari Rimuru? Tetapi pesan yang disampaikannya itu sangat aneh. Kemungkinan dugaanku benar, pasti ada orang yang memanipulasi pesan itu. Hinata pun saat itu berkata di dalam hati, dirinya ingin cepat-cepat berbicara dengan Rimuru. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!